Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Primanto dengan NIM 415180101115 akan membuat Q dan A tanya jawab dalam TB1 konsep Natural Language Processing. Ya, langsung saja kepada pertanyaan pertama. Ya, di sini ada apa yang dimaksud dengan NLP. Nah, di sini jawaban. NLP Natural Language Processing merupakan cabang ilmu dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengolahan bahasa natural. Selanjutnya yang kedua. Selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Disambungi adalah makna kata. Banyak kata memiliki lebih dari satu makna, baik dalam bentuk homonim, makna berbeda, dan tidak terkait. Contohnya bisa dalam makna dapat dan racun maupun polisemi. Maka berbeda namun terkait mis, ragu, dan makna bimbang dan sanksi. Pembedaan makna hanya dapat dilakukan dengan melihat konteks penggunaan. Ambiguitas sintaksi ialah suatu bahasa memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. Pemilihan struktur yang paling tepat biasanya membutuhkan gabungan informasi semiotik dan kontekstual. Masukan yang tak sempurna atau tak teratur merupakan aksen dalam bahasa lisan serta kesalahan ejaan dan gramatikal dalam bahasa. Peraturan speech, struktur kalimat saja kadang tidak dengan tepat menggambarkan maksud penulis. Selanjutnya, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Ya, pertama, Intelligent Personal Assistant, perangkat yang mampu melakukan tugas-tugas dan jasa berdasarkan inputan dari pengguna, lokasi, dan memiliki kemampuan mengakses informasi dan berbagai sumber online. Lalu chatbot merupakan program komputer yang didesain untuk mensimulasikan sebuah percakapan cerdas dengan satu atau lebih pengguna manusia melalui inputan suara atau teks. 3. Machine Translation ialah program yang mampu mentranslasi kalimat baik berupa teks maupun suara. Contohnya Google Translate. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya 4. Apa kegunaan library NLTK dan sastrawi? Nah, kegunaan library NLTK ialah untuk mempersiapkan sebuah teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Sedangkan kegunaannya adalah mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Selanjutnya, pertanyaan kelima, apa tujuan scaffolding? Tujuan scaffolding ialah mengubah semua huruf dokumen menjadi huruf kecil dan hanya huruf A sampai Z yang diterima. Dalam proses ini, kita tidak perlu menggunakan library NLTK karena kita bisa menggunakan fungsi lower yang merupakan bawaan dari Python. Nah, lanjutnya pertanyaan ke-6. Apa definisi tokenizing? Tokenizing merupakan suatu proses pemisahan teks potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Kata, simbol, ejaan, tanda baca, entitas penting yang dapat dianggap sebagai token. Nah, lalu 7. Jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah sebuah kata yang bersifat umum dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh: yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Nah,
Apa algoritma yang dapat digunakan? Ini pertanyaan yang 8 ya. Apa algoritma yang dapat digunakan untuk streaming bahasa Indonesia? Untuk melakukan streaming bahasa Indonesia dapat menggunakan library Python sastrawi. Library sastrawi menggunakan algoritma Nazif dan Adriani dalam melakukan streaming bahasa Indonesia. Contoh: from Starry, Streamer Factory, import stem Factory seperti ini. Contoh kalimat: Wahyu sering sekali melakukan pembayaran rutin secara online. Untuk Wahyu, belanja online lebih praktis dan murah hasil stem. Langsung ke pertanyaan 9. Apa tujuan dari word embedding? Word embedding merupakan sebuah proses konversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Lanjut pertanyaan 10. Sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word to vec. Ini word to vec ialah algoritma embedding dapat memetakan setiap kata dalam teks ke dalam vektor. Word to vec mempresentasikan kata ke dalam vektor yang dapat membawa makna semantik, dan dari kata tersebut word to vec mengandalkan informasi lokal dari bahasa. Ya. Selanjutnya pertanyaan ke-11. Jelas apa definisi dari bug of words? Nah, bug of words ialah suatu strategi feature engineering tradisional untuk data tekstual yang populer digunakan. Kelemahan dari bug of words ini adalah ketidakmampuan memberikan informasi terkait simetrik, struktur urutan, dan konteks di sekitar kata dalam setiap dokumen. Lanjut pertanyaan ke-12. Jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Metode fast text adalah sebuah metode word embedding yang mana metode ini merupakan pengembangan dari word to vec. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Setiap kata dipresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek. Nah, setelah itu apa yang dimaksud dengan n-gram? Nah, jelaskan contoh penerapan n-gram. 13 dan 14 langsung saja saya sekalian jawab ya, 13 dan 14. N-gram adalah suatu proses atau urutan yang secara luas digunakan dalam teks meaning, pengelolaan teks, dan pengelolaan bahasa. Secara n-gram merupakan sekumpulan kata yang diberikan dalam sebuah paragraf. Ketika menghitung n-gram biasanya dilakukan dengan menggerakkan suatu kata maju ke depan. Nah, ini contoh penerapan n-gram. Contoh kalimat: pemilihan kepala daerah Surabaya tahun ini tidak begitu ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Unigram: kepala daerah Surabaya tahun ini tidak begitu ramai, dibandingkan, dengan tahun sebelumnya. Bigram: pemilihan kepala daerah. Trigram: pemilihan kepala daerah Surabaya dan Surabaya. Jadi ada koma di setiap trigram ya. Kalau bigram ini selalu terdapat koma di dalam dua kata. Unigram, satu dalam setiap kata selalu ada tanda koma. Selanjutnya pertanyaan ke-15. Jelaskan definisi dari smoothing. Nah, lalu 16. Jelaskan mengenai Laplace smoothing. Jadi langsung saja dua pertanyaan sekaligus.
Ya. Nah, ini metode penghalusan ini paling sering diterapkan dalam bentuk interpolasi 1, dan ini formulir yang akan saya sajikan sebagai berikut. Kneserny berevolusi dari interpolasi diskon absolut yang menggunakan model bahasa order tinggi. Nah, sedangkan pertanyaan nomor 16 tentang Laplace correction, nah atau additive smoothing adalah satu cara untuk menangani nilai probabilities 0 dari sekian banyak data di training set. Pada setiap perhitungan datanya ditambah 1 dan tidak akan membuat perbedaan yang berarti pada estimasi probabilitas sehingga bisa menghindari kasus nilai probabilitas. 17. Apa yang dimaksud dengan backoff dan interpolasi? Ekstrapolasi proses menebak data dengan memperhatikan data lain yang kita miliki. Interpolasi teknik mencari nilai satu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Sedangkan ekstrapolasi teknik menemukan suatu variabel di luar rentang data yang kita ketahui. Jelaskan mengapa Kneserny smoothing memiliki kinerja baik. Ya, menurut saya metode penghalusan yang paling efektif ini karena penggunaannya pengurangan mutlak dengan mengurangkan nilai tetap dari suatu order rendah probabilitas untuk menghilangkan n-gram dengan frekuensi yang lebih rendah. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa latar belakang munculnya metode stupid backoff? Teknik estimasi dalam pemrosesan bahasa alami kali ini akan mempelajari topik penting di dalam bidang pengolahan bahasa alami (NLP), yaitu pendekatan prediksi kata. Memperkirakan kehadiran suatu kata. Berapa contoh penjelasannya akan digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap produk topik ini. Tulisan ini tidak mengandung refer penelitian, meski mencoba untuk melihat beberapa contoh aplikasi terkini dari topik yang dibahas. Nah, lalu pertanyaan terakhir. Apa dasar pemikiran dari metode good Turing smoothing? Teknik statistik ini untuk memperkirakan kemungkinan bertemu dengan objek dari spesies yang sampai sekarang tidak terlihat, mengingat serangkaian pengamatan objek dari spesies yang berbeda di masa lalu dalam menggambar bola dari guci. Objeknya bola dan spesies adalah warna berbeda dari bola tersebut. Setelah menggambar bola merah, bola hitam, dan bola hijau, kita akan bertanya beberapa probabilitas menggambar bola merah, bola hitam, bola hijau, atau warna yang sebelumnya tidak terlihat. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.